sudah nggak ada bahasan lagi. uh, Sebetulnya apa yang perlu dibahas kan nggak ada, karena semua sudah benar tentang ilmu ini, ilmu itu, tentang ajaran ini, ajaran itu, tentang agama ini, agama itu sudah benar semua, sudah nggak ada yang salah. Tinggal kita sebagai manusianya, bagaimana cara menyikapi, cara memaknai, cara merasakan apa yang ada. Ketika manusia terasa atau tidak terasa, bisa merasakan atau nggak bisa merasakan, benar-benar sudah manunggal dengan hidup, itu tentunya pasti paham apa sebenarnya kehendak dari hidup itu sendiri. Makanya kalau diibaratkan di dalam pemerintahan itu, pemerintah tidak melarang adanya ajaran atau agama apapun yang ada, karena itu adalah satu proses untuk menuju kebenaran atau untuk menuju kebaikan. Sayangnya ketika semua itu sudah ada dan semua itu sudah diizinkan oleh Tuhan, semua itu sudah direstui oleh Tuhan, manusianya berpolitik. Artinya manusia berjalan mengatasnamakan agama, mengatasnamakan kepercayaan, mengatasnamakan keyakinan, mengatasnamakan ajaran dan lain sebagainya untuk kepentingan duniawi, semata. Dan isinya ya seperti itu, menyalahkan sana, menyalahkan sini, itu yang kurang benar lah, itu yang tidak sah lah. Nah terus benarnya gimana, sahnya gimana? Kita berpegang teguh pada kebenaran, ya, kita berpegang teguh kebenaran yang hakiki. Tentunya kita sebagai manusia, saya pribadi misalnya, kalau sudah berpedoman atau berpegang teguh kepada kebenaran, melihat apapun yang terjadi itu sudah kenyataan yang ada. Jadi kita nggak bisa mengklaim itu yang salah, itu yang benar, saya yang benar, itu yang salah, nggak bisa seperti itu, karena kenyataannya seperti itu. Kita melihat orang melakukan ibadah misalnya, itu suatu anugerah bagi saya, bagi kita semua, tentunya suatu anugerah, yang mana mereka yang melakukan peribadatan, mereka sudah benar-benar merasakan kenikmatan ataupun anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Nah terus buat apa? Buat ketentraman dunia, untuk ketentraman alam. Tetapi sayangnya manusia diberi anugerah seperti itu tidak bisa mencerna atau belum bisa mencerna. Dianggapnya saya yang benar, ajaran saya, agama saya yang paling benar, dianggapnya seperti itu. Benar itu bukan pengakuan, benar itu hidup. Coba kita rasakan, kalau kita dianggap orang itu benar, misalnya kita dianggap orang benar, orang lain menganggap kita ini jujur, orang lain menganggap kita ini baik misalnya, dari segi luar ini, tindakan kita, perilaku kita, setiap hari, ucapan kita setiap hari ini, orang sudah menganggap
kita ini benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang keliru. Tetapi kadang-kadang kita bisa merasakan. Coba kita terapkan, misalnya kita dianggap orang itu benar, orang menganggap kita ini benar. Saya sudah menganggap Anda itu benar, tinggal Anda bisa nggak merasakan kebenaran itu, karena saya sudah menganggap Anda itu orang benar. Dari tingkah laku, dari fisik, dari perbuatan, dari ucapan ke setiap harinya. Ya. Karena yang dinilai orang itu kan perilaku setiap hari, mulai dari tata krama, sopan santun, ya kan? Itu kan orang menilai. Dan orang itu tidak tahu orang ini kelihatannya baik, orang ini kayaknya jujur. Tetapi kadang-kadang itu bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Sudah dianggap orang baik, sudah dianggap orang jujur, malah kenyataannya tidak seperti itu. Di dalamnya masih ada banyak virus, masih ada banyak penyakit. Ya, penyakit kemunafikan, penyakit kebohongan. Ya banyak lah. Itu nggak bisa dipungkiri karena itu kenyataan gitu. Padahal orang lain sudah menganggap kita atau Anda itu benar, nggak ada yang salah. Nah, benar itu kan rasa hidup itu sendiri. Kalau Anda sudah dianggap orang itu benar, maksudnya Anda sudah bisa menerapkan secara rasa, bukan secara perbuatan. Terkadang kan banyak orang biar dianggap orang itu baik, biar dianggap orang itu benar, kelakuannya sehari-hari, ya kan, dari ucapan sudah membuat orang itu senang. Tetapi di dalamnya yang tahu kan pribadi. Ini perlu merasakan yang sebetulnya, perlu merasakan yang sebenarnya. Jadi nggak enak-enak kalau dianggap orang itu benar, kalau orang menganggap kita atau Anda itu benar. Tentunya bisa menerapkan, oh iya, saya sudah dianggap orang ini benar, orang menganggap saya ini jujur. Ya kita harus terapkan kejujuran itu, nggak ada kebohongan pada siapapun dan pada apapun. Mampukah? Apalagi kita bisa memberi petunjuk sama orang, bisa memberi pengertian sama orang, tetapi malah kita sendiri yang nggak ngerti, kita sendiri yang tersesat. Ini yang lebih susah, ini lebih susah. Orang lain kan kadang itu tertipunya gini, dari segi pembicaraan saja. Orang lebih suka mendengar pembicaraan orang yang berpakaian khas. Misalnya berpakaian khas, ini khasnya acara ini khasnya agama ini khas kepercayaan ini. Orang kan lebih cenderung tertipu di situ, tertipu bentuk, bukan dari rasa. Makanya kalau kita melihat di luar, kenyataan yang ada di luar itu sudah benar. Tetapi benarnya yang gimana? Kita harus tahu. Yang tahu ya pribadinya sendiri. Saya berpakaian seperti ini sudah memberi ceramah, sudah memberi pencerahan sama orang. Kita harus cerah dulu. Pribadi kita, keluarga kita, kemudian tetangga-tetangga kita. Ini kita harus cerah dulu, mengawalinya dari pribadi, bukan dari orang lain. Orang lain tinggal menilai. Kalau apa yang kita bicarakan sama orang lain, apa yang kita katakan sama orang lain masih belum ada yang menerima 100%, masih ada istilahnya itu perdebatan atau masih ada penyangkalan, berarti kita harus belajar lagi. Berarti apa yang kita sampaikan itu nggak sesuai. Makanya cukup halus
rasa itu gerakannya halus, sangat halus sekali. Sering saya bilang, kayaknya kita ini benar, kita memberi arahan kepada orang, memberi cerita, memberi pencerahan sama orang, memberi dakwah pada orang, kayaknya kan benar. Orang percaya, tetapi malah kalau ada orang itu ya basicnya itu no profil, seperti orang gila misalnya, pemulung misalnya, bicara yang sangat bermakna atau yang sangat dalam maknanya, itu malah orang menolak karena dari segi profilnya, dari segi bentuknya, tertibnya kan di situ, padahal bukan itu. Nah Tuhan itu istilahnya itu bisa menjelma sebagai apa saja. Ketika Tuhan itu memberi arahan, memberi ajaran atau memberi petunjuk pada manusia, itu bisa berbentuk apa saja. Tuhan itu nggak membedakan, bisa seperti orang gila. Orang gila itu kan bebas, sudah mikir apa-apa, apapun yang ada di hadapannya ya itu yang dimakan. Tapi dia nggak pernah sakit. Setahu saya nggak ada orang gila masuk rumah sakit, kecuali masuk rumah sakit dia mencari makan. Makanya harus hati-hati ketika kita mendengar pembicaraan orang lain dengan bentuk profilnya, dari bentuk pakaiannya, segi pakaiannya, ucapannya yang kayaknya halus, tapi di dalamnya banyak virus dengan politik, misalnya menipu atau untuk kepentingan pribadi. Ujung-ujungnya ya intinya cari duit kayak gitu. Makanya saya sendiri itu kadang-kadang berpikir, kalau saya rasakan manusia ini penuh kebohongan, nggak ada yang jujur gitu. Penuh kebohongan, penuh kemunafikan, nggak tahu malah cerita. Ini yang banyak sekali terjadi. Manusianya nggak sadar bahwa apa yang diucapkan itu bentuk kemunafikan, bentuk kebohongan. Lucu-lucu, karena dunia ini penuh dengan panggung sandiwara. Belum tahu apa-apa sudah berani berkata. Apalagi dalam ajaran-ajaran seperti ajarannya hidup. Hidup itu memberi kenyataan, bukan memberi pengertian. Nggak ada pengertian. Hidup itu bukan, nggak bisa diartikan seperti apa-apa. Tetapi ketika kita benar-benar menunggal sama hidup, ayat-ayat dari hidup itu selalu muncul, selalu ada buat kita. Tinggal kita sendiri, bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Seperti saya mengucapkan seperti ini, saya berbicara seperti ini. Malah ada orang yang mau percaya kan seperti itu. Bagi saya no problem. Yang penting apa yang saya ucapkan ini keluar dari dalam. Dan dalam ini banyak sekali, bermacam-macam. Nggak tahu lagi. Cuma saya bisa berucap, saya bisa berkata buat saya pribadi, bukan buat orang lain. Adapun misalnya kalau ada orang lain itu yang mau mendengar atau mencerna ucapan saya juga berterima kasih. Karena itu semua sudah menjadi kehendak hidup. Hidup inginnya rukun, damai, sentosa, nggak ada perpisahan, nggak ada perpecahan. Makanya semua dirangkul oleh hidup, dilingkupi oleh hidup. Kayaknya begitu ya. Ada orang yang sudah paham soal ajaran-ajaran, tetapi kata-katanya masih seperti saya pribadi loh. Saya nggak bilang saya menjelekan, saya anggap semua itu benar. Tetapi kalau saya mencerna, oh iya ya, semua sudah menjadi kebenaran. Apa yang perlu disalahkan? Itu suatu pembelajaran buat kita.
biar kita ini lebih mengerti, lebih memahami makna daripada hidup itu sendiri yang sebenarnya. Nggak ada pengertian apa-apa sebetulnya, nggak ada tinggal laku kita, keseharian kita. Kita dinilai orang baik, ya kita harus berbuat baik ya sebenarnya. Kita sudah dianggap alim misalnya, ya kita harus alim sungguhan, dalam maupun luar. Orang lain sudah mengklaim kita bahwa kita ini menjadi guru atau menjadi penunjuk untuk berjalan yang menuju kebenaran, ya kita harus melakukan itu dari dalam, bukan dari luar. Tetapi sadaran di dalam ini banyak, istilahnya banyak bahan-bahan, yang mana nanti yang keluar kita harus tahu. Misalnya ada embel-embel, aku mau bicara asal ada duitnya. Nah, ini asal jangan lupa transfer. Nah, ini berarti masih belum ke arah kebenaran yang hakiki. Karena kebenaran yang hakiki itu nggak ada hubungannya dengan luar. Karena Tuhan tahu semua kebutuhan manusia. Dan kebutuhan manusia itu terbatas dan terukur. Makanya ada namanya sifat al-wama. Baik, sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kita sampai saat ini, dan buat saudara-saudaraku masih dalam keadaan sehat walafiat. Ini satu rezeki yang tidak ternilai, yang tidak ternilai berapapun itu jumlahnya. Kesehatan dan kerukunan ini yang paling penting. Siap? Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.